Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Zulfia Salsabila, kelas 2022A, mata kuliah Teori Sastra, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini kita akan membedah karya sastra dengan teori struktural, yaitu membahas tentang puisi doa karya Chairil Anwar. Unsur intrinsik yang terdapat dalam puisi doa Chairil Anwar. Yang pertama, tema. Tema adalah unsur utama pada puisi karena tema berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi. Pada puisi, sebuah tema menjadi landasan dan garis besar dari isi puisi tersebut. Tema puisi doa Chairil Anwar yaitu tentang kepasrahan diri seorang makhluk kepada Tuhannya. Unsur intrinsik puisi yang kedua adalah rasa. Rasa pada puisi merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial, pengalaman, dan psikologi penyair. Puisi doa karya Chairil Anwar menunjukkan rasa atau suasana puisi yang penuh pengharapan, kepasrahan, dan kehusyukan. Unsur intrinsik puisi yang ketiga adalah nada. Nada atau suasana pada puisi adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Nada berhubungan dengan tema dan rasa yang ditujukan penyair pada pembaca. Bisa dengan nada menggurui, mendikte, nada sombong, nada tinggi, seolah ingin bekerja sama dengan pembaca. Pada puisi doa, penyair bersikap mengajak pembaca agar selalu mengingat Tuhan. Suasana yang tergambar dalam puisi doa adalah ragu, sedih, dan haru. Unsur intrinsik puisi yang keempat adalah amanat. Amanat atau tujuan merupakan pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Amanat dapat ditemukan dengan memaknai puisi tersebut secara langsung atau tidak langsung. Amanat dalam puisi doa merupakan manusia yang senantiasa memerlukan Tuhan di dalam hidupnya, karena sesungguhnya hidup itu bagian dari skenarionya. Unsur intrinsik puisi yang kelima adalah diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Puisi adalah bentuk karya sastra yang padat dengan sedikit kata-kata, sehingga diksi atau pemilihan kata menjadi sangat penting dan krusial bagi nilai estetika puisi. Pada puisi doa karya Chairil Anwar diceritakan bahwa penyair tengah mengalami krisis iman, sehingga diksi yang digunakan oleh penyair adalah diksi yang menggambarkan perasaan yang ragu, bimbang, dan lemah. Pada puisi tersebut, terdapat beberapa diksi seperti penuh seluruh. Memang dua kata tersebut mempunyai makna yang sama, namun penulis menuliskannya sedemikian rupa untuk menyatakan bahwa Tuhan ada dan berada di mana-mana. Unsur intrinsik yang keenam adalah imaji. Imaji adalah unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia. Imaji dapat dibagi menjadi tiga, yaitu imaji suara atau auditif, imaji penglihatan atau visual, dan imaji raba atau imaji taktil. Dalam puisi doa, penyair mengajak pembaca untuk membayangkan dirinya sendiri yang mengalami luntur iman, kemudian meyakini bahwa tidak ada jalan lain baginya kecuali kembali ke jalan Tuhan. Terdapat imaji citra rasa yang membuat pembaca seakan ikut mengelus dada dan menyadari dosa-dosanya. Kemudian pembaca merasa yakin bahwa hanya dengan mengikuti jalan Tuhanlah akan selamat. Unsur intrinsik puisi yang ketujuh adalah kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret bersifat imajinatif sehingga memunculkan imaji, biasanya berhubungan dengan kata kiasan atau lambang. Dalam puisi doa,
penulis sadar dengan krisis iman yang tengah ia alami dan ia ingin kembali ke jalan yang benar. Unsur intrinsik puisi yang kedelapan adalah gaya bahasa. Gaya bahasa atau majas adalah penggunaan bahasa yang bersifat seolah-olah menghidupkan dan menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa figuratif. Dalam puisi doa, Aku Mengembara di Negeri Asing merupakan majas metafora, membandingkan sesuatu tanpa menggunakan perbandingan, membandingkan keseriusannya atau kehusyukannya dalam berdoa dengan pengembaraannya ke negeri asing. Lalu, pada kutipan Aku Hilang Bentuk atau Remuk mengandung majas hiperbola. Unsur intrinsik puisi yang ke-9 adalah rima atau irama, merupakan persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, atau pada akhir baris puisi. Sementara ritma adalah tinggi rendah, panjang pendek, keras lemahnya bunyi. Dalam puisi doa, pada bait pertama, susunan rima I merupakan rima acak didominasi oleh vokal U yang merupakan vokal berat. Hal itu menggambarkan bahwa masalah krisis iman yang dialami penulis merupakan masalah yang berat. Pada bait kedua, susunan rima I merupakan rima acak didominasi oleh vokal U yang merupakan vokal berat. Hal itu menggambarkan bahwa masalah krisis iman yang dialami penulis merupakan masalah yang berat. Unsur intrinsik yang ke-10 adalah tipografi perwajahan. Tipografi perwajahan adalah bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata, tepi kiri kanan, dan tidak memiliki pengaturan baris. Biasanya, pada baris-baris tidak selalu diawali huruf besar atau kapital, serta tidak diakhiri dengan tanda titik. Dalam puisi doa, penulis menggunakan huruf kapital di setiap awal larik yang menggambarkan sesuatu yang tegas dan terang-terangan bahwa ia mengalami krisis iman. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.